Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Khairunisa dengan NIM 1810301025. Di sini saya akan menjelaskan skill lab modul manajemen bencana dengan tema evakuasi korban massal dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono. Di Indonesia sendiri masih banyak bencana yang sering menimpa masyarakat. Contohnya seperti longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Nah, dampak dari bencana tersebut salah satunya yaitu korban massal, kemudian yang mengakibatkan panik, bingung, dan depresi pada korban. Nah, untuk dampak yang mungkin cukup luasnya yaitu rusaknya sarana sekolah dan sarana kesehatan, juga sarana tempat beribadah. Nah, di sini saya akan membahas triage, di mana itu adalah salah satu cara untuk memilih atau memprioritaskan pasien atau korban. Nah, yang akan lebih dahulu dievakuasi atau ditangani, kemudian diseleksi berdasarkan derajat tingkat keparahan korban, sehingga semua bisa tertolong dan terselamatkan. Untuk problemnya sendiri yang dialami penderita yaitu seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC atau airway, breathing, dan circulation tanpa melihat sarana yang ada. Kemudian jumlah penderita dilihat dari berdasarkan berat ringannya keadaan pasien yang mungkin mempunyai kemungkinan hidup yang besar. Kemudian pastikan banyak korban yang selamat. Untuk tujuannya sendiri mendapatkan hasil sebaik mungkin dengan sumber daya yang maksimal, kemudian transportasi yang memadai untuk korban, kemudian penentuan prioritas akan menentukan morbiditas, mortalitas, dan juga kecacatan. Untuk dasar triage sendiri dinilai dari jumlah yang cedera, kemudian derajat cedera, kemudian kemungkinan bertahan hidup, dan juga sarana dan kemampuan sumber daya. Untuk prioritas merah atau prioritas 1 itu mengancam jiwa tapi masih mempunyai harapan hidup. Nah, jika tidak dapat meninggal dunia dalam 2 jam lebih jika tidak ada penanganan yang tepat. Nah, contohnya itu pada obstruksi jalan nafas, itu kemudian kegawatan pernafasan, syok, trauma parah, luka bakar, dan juga lain-lain. Nah, sebaiknya pada prioritas merah itu korban harus segera dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Untuk prioritas kuning itu mengalami mengancam jiwa, pasien yang mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Nah, dan penanganan contohnya yaitu trauma abdomen, kemudian trauma ekstremitas, dan juga adanya fraktur. Nah, untuk prioritas kuning sendiri sebaiknya korban segera dilarikan ke rumah sakit kecil. Nah, untuk yang ketiga itu prioritas hijau bisa dilakukan di puskesmas atau posko, dalam artian pasien tidak luka terlalu parah, pasien bisa ditunda. Kemudian yang terakhir yaitu prioritas hitam, di mana pasien sudah meninggal. Yang mengacu pada prioritas ini adalah pada korban-korban trauma atau penyakit yang serius seperti kematian batang otak. Kemudian, nah, pada kasus ini korban diharapkan dilarikan ke rumah sakit pusat. Untuk pelaksanaan triage sendiri dengan melakukan sistem START, yaitu Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, untuk penilaian sendiri dimulai dari 0 atau awal, itu panggil korban yang dapat berjalan dan perintahkan untuk berkumpul di suatu tempat yang aman. Nah, kemudian
beri korban kartu hijau. Nah, untuk yang nomor 1 itu airway, penderita terdekat. Kita lihat apakah penderita terdekat itu masih bernafas atau tidak. Nah, jika pasien tidak bernafas, kita buka jalan nafasnya dengan membuka airway. Nah, kemudian jika sudah tidak bernafas itu, jika kita sudah melakukan tindakan untuk membuka jalan nafas pasien dan pasien untuk penilaian sendiri, jika pasien tidak merespon atau tidak bernafas itu kita beri tanda hitam. Kemudian jika pasien kembali bernafas itu kita beri tanda merah. Nah, jika pasien berspontan untuk bernafas, maka lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya ada breathing. Nah, breathing atau di mana pasien dengan napas spontan itu nanti kita cek apakah napasnya itu normal, yaitu 3 kali per menit, itu kita beri tanda merah. Nah, jika napas pasien kurang dari 30 kali per menit itu, maka pasien akan dianjurkan ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah breathing kita lanjut ke sirkulasi. Itu kita menggunakan capillary reptil. Nah, kita tekan ujung jari pasien. Jika kembali merah dalam 2 detik, maka kemudian kita lanjut ke circulation. Nah, circulation sendiri di sini kita nanti akan mengecek pada bagian ujung jari korban. Jika kita tekan kemudian dalam lebih dari 2 detik tidak kembali ke merah, maka pasien harus lanjut ke tahap berikutnya. Nah, dan kemudian jika dalam 2 detik kembali ke merah ini, maka pasien kita beri tanda merah. Nah, jika dalam pencahayaannya sangat minim, kita bisa dengan cek arteri radialis pada pasien. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak teraba, kita beri tanda merah. Nah, jika teraba, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian kita cek kesadaran. Jika pasien atau korban tidak dapat mengikuti perintah yang kita perintahkan, maka kita beri tanda merah. Nah, jika pasien dapat mengikuti apa yang kita perintahkan, maka kita beri tanda kuning. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan akan saya pelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.